Perkenalkan, nama saya Siti Maisaro. Perkenalkan, nama saya Naila Nursabila. Perkenalkan, nama saya Ibnu Rohini. Perkenalkan, nama saya Sofia Fauzia Muhammad. Di sini kami akan menjelaskan tentang penalaran deduktif dan predikat. Penalaran deduktif adalah proses penarikan kesimpulan yang logis dan akurat dari premis-premis yang dianggap benar. Proses ini bergerak dari pernyataan umum ke pernyataan khusus. Contoh, semua bilangan genap habis dibagi 2. 8 adalah bilangan genap. 8 habis dibagi 2. Jika kedua premis itu benar, maka kesimpulannya pasti juga benar. Dari contoh semua bilangan genap, pernyataan umumnya adalah bilangan genap dan pernyataan khususnya adalah 8. Kesimpulannya 8 habis dibagi 2. Struktur dan proses penalaran deduktif. Penalaran deduktif terdiri dari 3 bagian utama. Yang pertama, premis mayor. Premis mayor, pernyataan umum yang menjadi landasan argumen. Yang kedua, premis minor, adalah pernyataan khusus yang berhubungan dengan premis mayor. Yang ketiga, kesimpulan, adalah hasil logis yang ditarik dari premis kedua. Peran premis mayor dan minor dalam deduksi. Premis berfungsi sebagai dasar universal dan landasan argumen. Kombinasi premis yang tepat akan menghasilkan kesimpulan yang valid. Untuk melihat argumentasi deduktif valid, ada beberapa rumus deduktif yang paling umum adalah modus ponens. Jika P maka Q dan P benar maka Q juga benar. Contoh, jika saya mengantuk maka saya tidur. Saya mengantuk, saya tidur. Jika saya mengantuk adalah P, maka saya tidur adalah Q. Saya mengantuk, P, kesimpulannya saya tidur. Yang kedua, modus ponens adalah jika P maka Q benar dan Q salah, maka P salah. Contoh, jika saya lapar, maka saya makan. Saya tidak makan, kesimpulannya saya tidak lapar. Jika saya lapar, P, maka saya makan. Q, saya tidak makan, negasi Q, kesimpulannya saya tidak lapar, negasi P. Silogisme, jika P maka Q benar dan Q maka R benar, maka jika P R benar. Jika contoh ya, jika kamu benar saya bersalah, jika saya bersalah saya minta maaf. Jika kamu benar saya minta maaf. Jika kamu benar P maka saya bersalah, Q. Jika saya bersalah, Q, saya minta maaf, R. Jika kamu benar P maka saya minta maaf, R. Penerapan penalaran deduktif. Penalaran deduktif digunakan untuk memecahkan masalah dengan menerapkan prinsip-prinsip sistematis dan logis. Ini membantu mengevaluasi, memvalidasi, dan mengoreksi argumen, serta memecahkan masalah kompleks dengan lebih akurat. Apa itu predikat? Predikat dalam logika matematika adalah simbol atau fungsi yang merepresentasikan
kuantor semesta, yang kedua ada kuantor eksistensial, dan yang terakhir adalah hukum De Morgan. Di sini saya akan menjelaskan apa itu kuantor semesta. Kuantor semesta adalah simbol dalam logika matematika yang menyatakan untuk semua atau untuk setiap. Kuantor ini digunakan untuk menegaskan bahwa suatu predikat atau sifat berlaku untuk setiap anggota dalam domain pembicaraan. Kuantor semesta ini disimbolkan seperti huruf A terbalik. Secara formal, jika Px adalah suatu predikat, maka pernyataan kuantor semesta X Px berarti untuk setiap X berlaku predikat Px. Pernyataan ini benar jika semua elemen dalam domain memenuhi predikat tersebut, dan salah jika ada satu elemen saja yang tidak memenuhi. Kuantor semesta berbeda dengan kuantor eksistensial yang disimbolkan seperti huruf E terbalik, yang hanya menyatakan bahwa ada setidaknya satu elemen yang memenuhi predikat. Kuantor semesta memastikan bahwa seluruh elemen memenuhi predikat. Contoh sederhana dari kuantor semesta yaitu kuantor semesta X Px, artinya semua X adalah bilangan ganjil, yang akan salah jika ada satu X yang bukan bilangan ganjil. Selanjutnya ada negasi kuantor semesta yang disimbolkan seperti huruf L dan huruf A terbalik, yang setara dengan kuantor eksistensial dengan predikat yang dinegasikan. Rumusnya yaitu negasi kuantor semesta X Px sama dengan negasi kuantor eksistensial X negasi Px, yang artinya tidak benar bahwa semua X memiliki sifat P, sama dengan ada setidaknya satu X yang tidak memiliki sifat P. Di sini saya akan menjelaskan tentang kuantor eksistensial. Kuantor eksistensial dibaca ada atau terdapat setidaknya satu, menyatakan bahwa predikat benar untuk minimal satu elemen dalam domain. Perbedaan kuantor eksistensial dengan kuantor semesta adalah kuantor eksistensial cukup satu elemen yang memenuhi. Jika ada satu saja yang benar, pernyataan keseluruhan sudah benar. Sedangkan kuantor semesta harus semua elemen yang memenuhi. Jika ada satu saja yang salah, pernyataan keseluruhan menjadi salah. Fungsi kuantor eksistensial digunakan untuk menegaskan keberadaan suatu objek dengan kondisi tertentu, sedangkan kuantor semesta digunakan untuk menegaskan kondisi umum yang berlaku menyeluruh. Contoh, Px, X adalah bilangan genap. Kuantor eksistensial ada Px ada bilangan yang genap. Benar karena ada 2, 4, 6, dan seterusnya. Kuantor semesta, semua Px, semua bilangan adalah genap. Salah karena ada 1, 3, 5, dan seterusnya. Hukum De Morgan. Hukum De Morgan dalam logika predikat menghubungkan negasi kuantor. Ini adalah alat penting untuk menyederhanakan dan menganalisis pernyataan logis yang kompleks. Negasi kuantor semesta. Jika kita menyangkal sebuah pernyataan yang berlaku untuk semua kuantor semesta, itu sama dengan mengatakan bahwa ada setidaknya satu kuantor eksistensial yang tidak memenuhi pernyataan tersebut. Rumusnya negasi kuantor semesta X
yang tidak lulus. Negasi kuantor